Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kita heran ya, Anies Baswedan tidak bicara apa-apa tentang pentingnya penghapusan ambang batas capres yang 20% itu. Ketika kaum civil society mempersoalkan presidential threshold yang 20% yang bisa membunuh demokrasi, yang bisa menghambat orang untuk maju ke level yang lebih tinggi, menjadi pemimpin bangsa, dihalangi oleh peraturan yang dibuat oleh elit-elit politik. Anies Baswedan seakan-akan tidak peduli. Anies Baswedan seakan-akan percaya bahwa 20% itu adalah sangat demokratis dan konstitusional sebagaimana pandangan dari MK. Tetapi pandangan MK itu ditolak ya, bahwa menurut Undang-Undang Dasar tidak ada pembatasan presidential threshold ya, yang 20% itu cuma akal-akalan para politisi, sehingga politisi dengan mematok 20%, dia seakan-akan, bukan seakan-akan, memang dia mempunyai jalur khusus ya, semacam akses yang sangat privilege, sangat prestisius. Apa maksudnya prestisius? Pokoknya sangat istimewa, khusus. Jalan itu hanya dilalui oleh orang-orang yang punya kekuatan uang ya, yang punya kekuasaan, kekuatan ekonomi, yang hanya bisa khusus mereka masuk ke jalan 20% itu, tanpa mempersoalkan apakah orang yang akan jalan melalui jalan yang khusus itu memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan oleh bangsa, memiliki kapasitas, memiliki kredibilitas yang mumpuni. Itu tidak dipersoalkan oleh para elit politik. Anies Baswedan diam terhadap presidential threshold 20% yang dipersoalkan oleh seluruh tokoh-tokoh yang tergabung dalam atau yang berakar dari civil society. Yusril Iza Mahendra mempersoalkan itu sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang. Lanyala Mahmud Mataliti juga mempersoalkan, mengajukan judicial review ya, terhadap Mahkamah Konstitusi. Dia kapasitas sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah. Rocky Gerung mempersoalkan itu dalam podcastnya bersama Hersu Beno Arif. Dan jurnalis-jurnalis yang berjiwa merdeka, semua mencoba menggugurkan 20% itu menjadi 0%, sehingga terbuka peluang yang sama, start yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk bertarung menjadi pemimpin bangsa dengan cara yang fair, dengan cara yang adil, dan tidak ada syarat harus didukung 20% suara kursi di parlemen dan 25% suara perolehan suara di dalam pemilu 5 tahun sebelumnya. Partai Gelora juga mempersoalkan itu. Seluruh partai-partai yang bukan partai pemerintah, bukan koalisi pemerintah, itu seluruhnya merasakan ketidakadilan, tetapi Anies Baswedan yang akan menjadi tokoh dan sudah dilirik banyak orang, dia berdiam diri dan kesannya dia seperti seperti Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan sekarang adalah menjaga, mengawal kepentingan oligarki. Betulkah itu? Kalau ketua-ketua partai diam seperti Surya Paloh, kita paham, karena dia adalah part of oligarisme, bagian dari kaum oligar, orang yang sekelompok kecil yang memiliki kekuasaan yang besar dan kepentingan bisnis yang besar dan menguasai ya, sebagian sejarah politik Indonesia modern, kemana mereka akan arahkan
Kemana sungai politik Indonesia modern itu mereka arahkan tanpa mempertimbangkan keadilan, ya, keterbukaan, kejujuran, karena mereka menikmati seluruh fasilitas yang akan mereka dapatkan lewat presidential threshold, sehingga Surya Paloh bungkam, Zulkifli Pan bungkam, Erlangga ketua Partai Golkar bungkam, Muhaimin bungkam, Prabowo bungkam semua, termasuk Soeharto Monoarfa dari P3 bungkam. Dan mereka adalah bagian dari kepentingan oligarki yang diserang secara frontal dan terus-menerus oleh kaum civil society. Orang-orang yang tergabung dalam civil society sekarang sudah bicara semua. Amin Rais, Din Samsudin, tokoh-tokoh yang dikenal maupun yang tidak dikenal, Rocky Gerung, para jurnalis yang masih berjiwa merdeka, juga Said Didu, Fahri, Hamzah, Anies Mata, orang-orang yang masih percaya Indonesia bisa berkembang, demokrasi masih bisa berkeadilan, memberikan satu peluang yang sama terhadap semua, asalkan pasal 222 itu digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi sekarang dalam perspektif Rizal Ramli adalah MK adalah Mahkamah Konstitusi, kemudian berubah menjadi Mahkamah Keluarga, dan kemudian menjadi Mahkamah Kasur. Rocky Gerung punya sebutan sendiri, MK adalah mahkamah, bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi adalah Mahkamah Kedunguan. Dan kita lihat Anies Baswedan itu di mana dalam konteks pertarungan politik ini, dan dia seakan-akan menutup mata, menutup telinga terhadap persoalan yang krusial. Apakah karena dia sudah mendapatkan tiket untuk ke istana karena didukung oleh partai-partai yang mengawal, yang menjaga kepentingan oligarki seperti Nasdem dan partai-partai pendukung pemerintah lainnya? Kita lihat hari-hari mendatang bagaimana posisi intelektual Anies Baswedan. Kita ingin melihat bagaimana narasi dan pijar-pijar intelektual Anies Baswedan menghadapi presidential threshold yang 20%, yang menjadi sasaran bidikan kaum intelektual bebas, tetapi pelacur-pelacur intelektual yang mengabdi pada kekuasaan dan membutakan nuraninya sendiri, tentu mereka tidak mempersoalkan presidential threshold yang 20% yang mendegradasi dan membuat demokrasi Indonesia modern mundur ke belakang. Saya Yudi Pramuko, tukang dolat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.